Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back with Mr. Agung. How's your day? I hope all of you are fine. Sebelumnya saya ingin tahu apakah kalian pernah menulis atau membaca memo? Anyone please? Nah, kira-kira apa yang akan kalian tulis dan baca dalam memo tersebut? Today we will talk about memo. Let's learn about memo. Ini kita mempelajari tentang memo. Ini untuk kelas 10 mata pelajaran bahasa Inggris. First is the definition of memo. Jadi definisi memo itu adalah memo is a short message sent from one person to another in the same organization. Memo ini adalah pesan pendek yang dikirimkan dari seseorang untuk lainnya di suatu organisasi yang sama. Jadi ini bentuk dari memo secara formal. Memo sendiri itu bisa formal dan informal. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Ya, ini kita tujuan dari memo itu adalah the purpose of memo is to inform something. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi atau petunjuk kepada seseorang. Seseorang ini yang menerima memo tersebut. Kinds of memo, jenis dari memo itu ada dua, seperti yang saya sampaikan tadi. There are two kinds of memo, formal in an organization. Jadi formal ini sifatnya resmi. Ya, misalnya di sebuah perusahaan. Contoh misalnya pesan yang kita sampaikan kepada bawahan kita, atau misalnya kita menerima pesan dari atasan kita. Yang kedua informal or outside of organization. Informal ini berarti tidak resmi. Misalnya kita mendapat pesan dari teman kita atau dari ibu kita. Ya, biasanya ini lingkupnya ada lingkup keluarga atau teman sejawat dan sebagainya. Next is structures of memo. Jadi struktur dari memo, kalau kita pilah-pilah dari sebuah memo itu ada 3 bagian di memo tersebut. Ya, yang pertama itu nanti ada bagian yang disebut dengan heading. Heading ini adalah kepala atau bagian awal dari sebuah memo. Biasanya itu berisi tentang tanggal, terus pengirim, ya, terus ditujukan kepada siapa memo tersebut. Ya, yang selanjutnya adalah konten. Konten ini adalah isi dari memo tersebut. Ini berisikan apa memo tersebut, itu nanti bisa dilihat dari memo tersebut. Yang ketiga, nanti ada bagian yang disebut dengan closing. Closing ini adalah penutup. Jadi penutup memo itu berisikan tentang pengirimnya siapa. Next we will see about the example of memo structure. Jadi ini adalah contoh dari sebuah memo. Nanti akan kita pilih-pilih identify structure dari memo tersebut. Ya, jadi di sini ada sebuah contoh. Ya, ini memonya ditujukan kepada semua employees atau pegawai dari from Paul Walker. Subjeknya itu adalah, di situ bisa kalian lihat sendiri dan baca, dan di bawahnya ada tanggalnya. Terus di bawahnya di situ ada all respond for. Nah, itu bisa kalian baca ya dari isi memo tersebut. Kalian coba sambil membaca, perhatikan baik-baik ya. Terus nanti di bawah dari memo tersebut ada tulisan Paul Walker. Ya, Paul Walker ini yang menulisnya dari memo tersebut. Sekarang kita identify memo tersebut. Yang pertama disebut dengan heading. Ya, di heading ini yang di atas sendiri itu ya, itu ada ditujukan kepada siapa, to, from, dari siapa, subjek, isinya tentang apa, terus date, tanggalnya, dan yang di bawahnya itu adalah konten, isi dari memo tersebut, apa yang akan disampaikan oleh si penulis. Si penulis nanti berada di bagian closing. Di situ ada penutupnya.
Okay, anak-anak, students, this is about the example of informal memo. Jadi di sini adalah contoh dari informal memo. Ya, my dear Tony, don't forget to take a rest and drink your medicine after lunch. Your mommy. Ini sebuah contoh dari informal memo. Ya, di situ ada Tony, dear Tony itu ditujukan, yaitu headingnya. Don't forget to take a rest and drink your medicine after lunch. Jangan lupa untuk istirahat dan minum obat setelah makan siang. Ya, itu adalah isi dari sebuah memo. Selanjutnya ada your mommy. Your mommy itu tadi adalah penulisnya, yaitu ibunya dari Tony. After your study and clear about the material today, so I have a task. Jadi saya punya di sini latihan. Find example of formal and informal memo. Find two each of them, then identify the structure and content of each memo. Jadi nanti kalian cari contoh formal memo dan informal memo. Masing-masing dari dua jenis itu, dua contoh, two each of them. Ya, kalian cari dua itu. Silakan bisa kalian tulis di buku atau bisa diketik atau bisa kalian modify dengan tambahan hiasan. Terus selanjutnya kalian identify the structure-nya. Jadi tunjukkan strukturnya dan isi konten dari masing-masing memo tersebut. Thank you for today. I hope you always happy. Remember to do your task. And during this pandemic situation, please stay at home and always follow the health protocol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.